Salam sejahtera, Bapak, Ibu, hamba-hamba Tuhan, para aktivis gereja, dan juga pengurus gereja, dimanapun Anda berada. Salam juga khusus untuk jemaat GCC, Jesus Christ Community. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang Allah Esa yang dipancarkan melalui satu link YouTube kita, yaitu Bible Teaching Ministry. Saya sudah siapkan topik Allah Esa sangat panjang, terdiri dari 25 sesi, 25 episode. Sehingga kalau Anda mengikuti dari awal sampai selesai 25 episode, saya yakin pemahaman Anda terhadap entitas Allah akan menjadi sangat-sangat jelas. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pelajaran kita, terlebih dulu kita akan mendengarkan sebuah lagu penyembahan dengan judul Lebih Dari Menyembahmu. Nah, judul lagu ini saya pilih karena topik yang akan kita kupas pada saat ini adalah menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Mari kita dengarkan pujian penyembahan ini. Ku dapat menyembah-Mu, Tuhan, sebab Kau melayakkan-Ku. Ku dapat memanggil-Mu, Bapa, sebab Kau yang telah mengangkat-Ku. Ku dapat menyembah-Mu, Tuhan, sebab Kau melayakkan-Ku. Ku dapat memanggil-Mu, Bapa, sebab Kau yang telah mengangkat-Ku. Lebih dari menyembah-Mu, Tuhan, ku rindu menjadi penyembah yang Kau cari. Lebih dari memanggil-Mu, Bapa, ku mau hidup seperti anak yang Kau kasihi. Menyembah-Mu, Tuhan, sebab Kau melayakkan-Ku. Ku dapat memanggil-Mu, Bapa, sebab Kau yang telah mengangkat-Ku. Lebih dari menyembah-Mu, menjadi penyembah yang Kau cari. Lebih dari memanggil-Mu, Bapa, ku mau hidup seperti anak yang Kau kasihi. Menyembah-Mu, Tuhan, ku rindu menjadi penyembah yang Kau cari. Lebih dari memanggil-Mu, Bapa,
mengasihi, menyembahmu Tuhan, ku rindu menjadi sudah mendengarkan pujian penyembahan yang dibawakan oleh pencipta lagu itu sendiri, yaitu Bapak Pendeta Jonathan Prawira, seorang hamba Tuhan yang sangat kreatif, sangat produktif, menciptakan lagu-lagu rohani mencapai 45.000 lagu. Kita akan masuk di dalam pengajaran kita. Kita akan berdoa, mohon Tuhan Yesus pimpin pelajaran kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, terima kasih penyertaan-Mu, pimpinan-Mu, sehingga pada hari ini kami bisa melanjutkan pelajaran sesi yang ke-23. Terima kasih untuk penyertaan-Mu kepada kami, sehingga satu sesi demi satu sesi berhasil kami tayangkan setiap hari minggunya sekali. Karena kami rindu bahwa umat-Mu mengenal Engkau dengan baik. Jangan seperti yang dikatakan di dalam kitab Hosea, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Itulah yang kami hindari. Kami ingin pengenalan kami kepada Engkau semakin dalam, semakin tinggi, semakin sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Buka hati kami, pikiran kami, sehingga apa yang akan kami bahas, apa yang akan kami dengar, yang kami lihat di layar, kami baca di layar, menuntun kami untuk memahami kebenaran tentang penyembahan di dalam roh dan kebenaran. Kami siap belajar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, inilah tema yang saya kupas. Satu tema besar, mengenal pribadi Allah yang Maha Esa. Nah, dari tema yang satu ini lalu dikembangkanlah menjadi 25 sesi. Nah, kita coba lihat 25 sesi ini. Dari sesi pertama sampai sesi 10. Nah, kemudian dari 11 sampai sesi yang ke-20. Ini sudah saya kupas semua. Kemudian sesi 21 sampai sesi yang ke-25. Yang akan kita kupas pada hari ini adalah sesi yang ke-23 dengan judul Menyembah dalam Roh dan Kebenaran. Kita akan masuk ke dalam pembahasan kita. Sesi yang ke-23, Allah Esa menyembah dalam roh dan kebenaran. Semua orang yang percaya kepada Allah tentu aktif melakukan penyembahan seperti yang mereka ajarkan di dalam agama mereka masing-masing. Karena agamanya berbeda-beda, tentu cara penyembahan yang diajarkan oleh setiap agama juga mungkin berbeda-beda. Bagi kita orang Kristen, mungkin kita lakukan penyembahan dengan doa, dengan pujian. Tapi bagi agama tertentu, bermeditasi itu juga dianggap sebagai satu wujud penyembahan mereka kepada Allah mereka. Jadi berbeda-beda. Tapi intinya, setiap agama, setiap orang yang percaya kepada Allah pasti melakukan penyembahan kepada Allah yang mereka percayai. Namun apakah penyembahan itu sudah sesuai dengan kehendak Allah atau belum? Nah, itu yang menjadi persoalan. Karena ketika kita mau menyembah Allah, tentu kita harus mengikuti petunjuk cara kehendak Allah di dalam penyembahan itu sendiri. Ketika cara penyembahan kita kepada Allah tidak sesuai dengan keinginan Allah, belum tentu penyembahan-penyembahan yang kita lakukan sudah diterima dan sudah diperkenan oleh Tuhan. Kita lihat apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di dalam Yohanes pasal yang keempat ayat 22 sampai 24. Ayat yang ke-22. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Perhatikan di sini, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Artinya banyak sekali orang yang menyembah kepada Allah, tapi sesungguhnya mereka tidak mengenal Allah dengan tepat, tidak mengenal Allah dengan baik. Karena tidak mengenal, maka sangat berpotensi terjadi kesalahan di dalam penyembahan itu sendiri. Maka Yesus berkata, engkau menyembah, tapi engkau tidak mengenal Allah yang kalian sembah. Nah, kalau Allah yang disembah saja tidak dikenal, bagaimana bisa mengetahui kehendak dan cara penyembahan yang sesuai dengan kehendak Allah itu sendiri?
ayat yang ke-23. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang. Perhatikan kalimat aktif yang Yesus katakan, saatnya akan tiba. Berarti seakan-akan belum tiba. Kenapa bisa demikian? Kita harus tahu. Di dalam ayat yang ke-22, satu-satunya bangsa pilihan Allah di muka bumi dari sekian ratus negara adalah umat Yahudi atau bangsa Yahudi atau yang kenal bangsa Israel. Satu-satunya. Dan itu kita tidak bisa pungkiri. Satu fakta, satu kenyataan. Karena itu dimanapun agama Kristen, agama Yahudi diberitakan, maka sejarah bangsa Yahudi pun pasti kita pelajari. Bagaimana Allah memilih bangsa yang satu ini dari Abraham, kemudian berkembang biak, lalu Allah menuntun mereka keluar dari Mesir menuju ke tanah Kanan berjumlah 2 jutaan jiwa sampai hari ini. Bangsa Israel tetap menjadi bangsa pilihan Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasih. Tapi apakah bangsa pilihan Tuhan ini sudah benar-benar mengenal Allah? Bapak Ibu perlu tahu. Allah itu roh. Untuk mengenal dia tidak sesederhana yang kita bayangkan. Karena itulah manusia mengalami kesulitan untuk mengenal Allah. Ketika Saulus dengan surat kuasa dari Mahkamah Agama sedang melakukan perjalanan menuju ke Damsik. Untuk melakukan pembunuhan, melakukan penganiayaan, menyiksa, memenjarakan orang-orang Kristen di sana. Tapi di dalam perjalanan itulah Tuhan Yesus menampakkan diri dengan audio visual. Melihat satu sinar yang sangat terang, lebih terang dari matahari, yang membuat mata Saulus buta 3 hari. Lalu terdengar satu suara di tengah terang itu, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Tapi apa jawab Saulus di dalam Kisah Rasul pasal 9 ayat yang ketiga? Siapakah engkau Tuhan? Jadi Saulus ini tokoh agama Yahudi, ahli Taurat, sangat mengerti kitab suci perjanjian lama. Tapi dia juga belum mengenal Allah secara spesifik. Jadi mengenal Allah itu tidak semudah yang kita bayangkan. Kita mungkin hanya mengenal Allah secara global. Semua agama percaya kepada Allah. Tapi pengenalan kepada Allah mungkin masih dalam konteks global. Allah adalah sang pencipta. Itu pengenalan secara global. Tapi secara spesifik, siapa Allah itu? Siapa nama Allah itu? Itu yang paling penting. Karena itulah Yesus katakan akan tiba saatnya. Berarti sebelum Yesus tampil saatnya belum tiba. Lalu kalimat aktif kedua yang Yesus katakan sudah tiba sekarang. Artinya berarti pengenalan manusia kepada Allah sudah waktunya. Lewat siapa? Lewat Yesus Kristus. Bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah yang demikian. Bapak Ibu yang saya kasihi, kehendak Allah dalam penyembahan kita adalah menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Di dalam ayat yang ke-24 kembali lagi Tuhan Yesus tegaskan, Allah itu roh dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Nah, ini akan kita kupas pada sesi ini. Menyembah dalam roh dan kebenaran. Ketika kita menyembah Allah, maka penyembahan kita harus sesuai dengan cara dan kehendak Allah. Sebab lewat Nabi Yesaya Tuhan sendiri berkata, sebab rancanganku bukan rancanganku, rancanganku bukan rancanganmu, jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Yesaya 55 ayat yang ke-8. Rancangan itu artinya rencana, kehendak. Jalan itu berarti cara. Bagaimana cara kita menyembah Allah? Apakah penyembahan kita sudah sesuai dengan kehendak Allah? Sudah sesuai dengan cara Allah? Ketika penyembahan kita belum sesuai dengan cara dan kehendak Allah, berarti penyembahan kita belum sesuai dengan keinginan Allah. Itu masalahnya. Kadang-kadang cara kita dengan cara Allah jauh sekali berbeda. Maka di dalam ayat yang ke-9 kembali lagi Tuhan tegaskan, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Tingginya langit dan bumi artinya
Jauh sekali cara kita dengan cara Allah. Seringkali kita merasa cara kita sudah benar, tapi di mata Allah cara itu keliru. Cara penyembahan itu keliru. Maka kita harus mengikuti cara Allah, yaitu penyembahan dalam roh dan kebenaran. Nah, yang menjadi persoalan kita sekarang itu adalah, apakah yang dimaksud dengan menyembah dalam roh dan kebenaran? Karena itulah kehendak Allah. Itulah yang harus kita lakukan. Penyembahan dalam roh itu apa? Penyembahan dalam kebenaran itu apa? Maka di sesi yang ke-23 dari tema Allah Esa, inilah yang akan saya kupas supaya kita bisa memahami dengan lebih baik. Kita masuk ke bagian pertama. Menyembah dalam roh. Maksud menyembah dalam roh adalah tidak boleh mewujudkan Allah dalam bentuk materi. Kenapa demikian? Karena Allah itu roh, Allah itu bukan materi. Kita lihat, ketika Anda membuka Alkitab Anda, begitu Alkitab kita buka, di lembaran pertama, mulai dari Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang kedua, sudah diperkenalkan Allah itu roh. Allah itu bukan materi. Allah itu bukan zat. Karena ada agama yang mengatakan Allah itu adalah zat. Tapi di sini sangat jelas ketika Alkitab kita buka, di kalimat pertama itu sudah menekankan Allah itu roh. Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai 2. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Bapak Ibu perhatikan, roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Nah, roh Allah inilah yang melakukan penciptaan alam semesta, yang melakukan penciptaan 6 hari. Allah berfirman, jadilah ini. Allah berfirman, jadilah itu. Kita lihat, Allah adalah roh. Tuhan juga adalah roh. Di Yohanes pasal 4 ayat yang ke-24 kita sudah baca. Nah, yang akan saya baca adalah di 2 Korintus pasal 3 ayat yang ke-17. Sebab Tuhan adalah roh. Di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Perhatikan di ayat yang 2 Korintus 3 ayat 17, sebentar dikatakan roh Allah, sebentar dikatakan Tuhan. Kenapa demikian? Karena Allah dan Tuhan itu hanya sebutan. Sebutan. Sama seperti bapak, ayah, babe, bokap, dan macam-macam sebutan. Papi, itu sebutan semua. Padahal menunjuk pada ayah atau orang tua kita sendiri. Sama, Tuhan Allah. Karena itulah Allah adalah roh, Tuhan juga adalah roh. Berarti Allah dengan Tuhan itu sama. Tempat intinya adalah kita menekankan Tuhan maupun Allah sama-sama adalah roh. Dan ketika kita berbicara tentang roh, roh itu ada 4 macam. Selain dari 4 macam, tidak ada yang lain lagi. Kita lihat yang pertama, Allah. Tadi kita sudah melihat Allah adalah roh. Lalu manusia, malaikat, dan iblis. Jadi hanya ada 4 macam roh. Bapak Ibu, hanya ada 4 macam roh. Tumbuhan tidak punya roh. Hewan-hewan tidak punya roh. Kalau hewan mungkin memiliki insting, naluri, nyawa yang menghidupkan dia. Tapi beda dengan manusia. Kenapa saya katakan binatang atau hewan atau ikan-ikan itu tidak punya roh? Makhluk-makhluk lain tidak punya roh. Karena masalahnya adalah yang punya roh itu baru bisa berinteraksi. Allah, manusia, malaikat, iblis bisa saling berinteraksi. Hewan tidak bisa berinteraksi dengan roh yang punya roh. Misalnya hewan nggak mungkin dong berbicara dengan manusia atau berdialog dengan manusia. Nggak, kecuali diajarkan. Maka jika suatu hari Anda melihat seekor monyet membawa Alkitab masuk ke aula, Anda jangan berpikir monyet itu punya roh sehingga bisa mencari Allah sendiri. Tidak bisa. Itu hanya dilatih. Ke gereja, bawa Alkitab, duduk sebentar, keluar dapat pisang dia. Minggu depan dia lakukan lagi karena ingin dapatkan pisang.
Jadi bukan kesadaran pribadi untuk mencari Allah. Karena ia hanya punya roh yang punya keinginan atau bisa berinteraksi dengan sesama yang punya roh. Makanya Allah, manusia, malaikat, iblis itu bisa saling berinteraksi, saling bisa mempengaruhi. Kemudian ketika berbicara tentang roh ini, selalu dihadapkan dari awal, dari keempat macam roh ini, Allah dan iblis itu dilukiskan sebagai dua roh, dua kekuatan itu yang selalu bertentangan. Makanya setelah Allah melakukan penciptaan selama 6 hari, iblis mulai datang dalam wujud ular itu untuk menjatuhkan Adam dan Hawa. Karena itu kedua kekuatan ini, kedua macam roh ini sudah mulai diperhadapkan sejak manusia itu diciptakan di Taman Eden. Dan itu terus berlanjut. Karena itu ketika berbicara tentang penyembahan, maka ada dua roh yang haus, yang ingin agar manusia itu melakukan penyembahan kepada dia. Apa saja kedua macam roh itu yang haus akan penyembahan manusia? Kita lihat apa yang Tuhan Yesus jelaskan di Matius pasal yang keempat ayat 8 sampai ayat yang ke-10 tentang pencobaan di padang gurun. Jadi Yesus dicobai di padang gurun itu bukan hanya sekedar dicobai oleh iblis, tapi banyak kebenaran-kebenaran yang terkandung di dalam satu perikop dari Matius pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-11 tentang waktu Yesus dicobai di padang gurun. Saya sangat tertarik pada perikop itu, lalu saya gali secara tajam, gali secara mendalam, sampai akhirnya dari 11 ayat itu saya menulis sebuah buku dengan judul Rahasia di Balik Pencobaan, sekitar 400 halaman. Dari 11 ayat saya kembangkan, saya gali, saya temukan banyak kebenaran, maka saya tulis di dalam buku Rahasia di Balik Pencobaan. Saya tidak tahu apakah Bapak Ibu pernah membaca buku tersebut. Jika Bapak Ibu tertarik tentang buku itu, Bapak Ibu bisa menghubungi saya. Paling tidak saya bisa kirimkan lewat e-book atau buku elektronik supaya Bapak Ibu juga bisa baca gratis. Kita lihat Matius pasal yang keempat yang ke-8. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka kata Yesus kepadanya, enyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Bapak Ibu perhatikan, roh pertama yang haus akan penyembahan manusia itu adalah iblis. Waktu itu Yesus diperlihatkan semua kerajaan, kemuliaan, kemewahan dunia. Bukankah itu yang dicari manusia? Dan sangat sederhana iblis berkata, semua itu aku berikan kepada engkau kalau engkau sujud menyembah aku. Maka jangan heran bagi mereka yang ingin mendapatkan kekayaan bisa lewat dunia-dunia klinik atau dunia mistik. Bisa ke Gunung Kawi, bisa ke Gunung Kemukus, bisa dengan cara-cara bersekutu dengan setan, menjual jiwanya dengan setan. Awalnya itu sederhana. Anda tinggal menjual jiwa Anda. Kemudian Anda buat perjanjian-perjanjian, ikatan-ikatan. Cuman Anda berhasil mungkin menjadi kaya, tapi ada tumbalnya. Nggak ada gratis dari setan. Oke? Nah, yang kedua, yang ingin manusia sembah adalah Tuhan. Kita lihat, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Jadi, ketika penyembahan kita tidak sesuai dengan cara Allah, bisa saja penyembahan kita terjebak kepada penyembahan kepada iblis tanpa kita sadari. Karena hanya dua kekuatan yang kita sembah. Kalau cara kita menyembah Allah tidak sesuai dengan caranya, tidak sesuai dengan kehendak Allah, maka penyembahan kita bukan lagi menurut kehendak Allah, tapi sudah terjebak pada iblis. Karena iblis juga haus akan penyembahan dari manusia, maka iblis akan melakukan berbagai macam trik, melakukan berbagai macam cara manipulasi untuk menyesatkan manusia. Sehingga manusia menyembah bukan menyembah Allah
dalam roh dan kebenaran, tapi menyembah dalam wujud materi, menyembah dalam wujud-wujud yang berkaitan dengan dunia-dunia mistik. Itu sangat tipis. Karena itu Anda tahu nggak, sebenarnya di gereja banyak cara-cara penyembahan yang sebenarnya sudah dibungkus dengan caranya setan. Tapi kita berpikir penyembahan kita masih sesuai dengan cara Tuhan. Sebenarnya sudah tidak sesuai lagi. Karena sudah dimanipulasi oleh iblis. Iblis itu memang jago, sangat hebat melakukan manipulasi di dalam penyembahan-penyembahan. Dengan tujuan menyesatkan manusia agar manusia terjebak penyembahan dalam bentuk materi, bukan penyembahan dalam bentuk roh. Sementara yang dikehendaki Allah itu adalah menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Salah satu wujud penyembahan pada materi adalah menyembah pada patung-patung. Bapak Ibu, berapa banyak nih agama yang terjebak menyembah pada patung-patung. Maaf, saya tidak menyerang atau tidak menyebut agama tertentu. Saya hanya secara global mengungkapkan fakta-fakta yang saya jelaskan berdasarkan Alkitab. Jadi bukan menurut saya, tapi menurut apa yang tertulis di dalam firman Tuhan. Kisah Rasul pasal 17 ayat yang ke-6. Sementara Paulus menantikan mereka di Athena, sangat sedih hatinya karena ia melihat bahwa kota itu penuh dengan patung-patung berhala. Perhatikan, patung-patung berhala. Kalau dikatakan patung-patung, tidak ada kata berhala, mungkin beda lagi. Karena bukan berarti tidak boleh berpatung. Tapi kalau patung dijadikan sembahan, nah itu yang menjadi berhala. Kemudian ayat yang ke-22. Paulus berdiri di atas Areopagus dan berkata, "Hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kota-kotamu dan melihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepadamu." Memang rasanya lucu. Jadi suatu ketika Paulus pergi memberitakan Injil di kota Athena, ibu kota kerajaan Yunani. Akhirnya Paulus masuk ke sebuah kuil, sebuah tempat sembahyangnya orang-orang Yunani. Paulus menemukan ada satu hal yang sangat unik. Di mezbah ibadah mereka, mezbah penyembahan mereka, terdapat sepotong kalimat yang berbunyi dalam bahasa Yunani, agnostoteo, atau kepada Allah yang tidak dikenal. Jadi kan aneh. Rindu menyembahlah, tapi mereka sendiri enggak mengenal Allah yang mereka sembah. Jadi sekelompok orang Yunani ini mungkin punya hati yang murni, hati yang jujur, hati yang polos, ingin sekali menyembah Allah yang benar. Tapi mereka dalam kebingungan karena begitu banyaknya dewa, begitu banyaknya dewi yang harus disembah oleh orang-orang Yunani. Memang orang Yunani itu dalam penyembahan kepada Allah zaman dulu itu sangat-sangat terkenal. Dan pengaruh penyembahan kepada Allah sampai di zaman teknologi modern yang begitu canggih pun masih ada pengaruh Yunani. Ketika Anda menyebut planet-planet yang ada di atas langit, Merkurius, Jupiter, Venus, itu semua nama-nama dewa yang disembah oleh orang-orang Yunani. Ketika Bapak Ibu membuka sebuah majalah, lalu Bapak Ibu penasaran, bintangku, horoskopku di minggu ini apa? Dan itu juga pengaruh dari Yunani. Kemudian hari ini kalau ada perlombaan-perlombaan olimpiade, dan itu juga pengaruh dari Yunani yang dimulai dari Gunung Olympus. Oke? Inilah yang Bapak Ibu hebat pengaruhnya. Tapi kenapa ada satu kalimat kepada Allah yang tidak dikenal?
Jadi sebenarnya mereka rindu menyembah Allah, tapi tidak mengenal. Karena tidak mengenal, akhirnya terjebaklah mereka menyembah pada patung-patung berhala. Maka waktu Paulus berjalan-jalan di kota Yunani, sepanjang kota itu banyak sekali dewa-dewi, tapi itu sebenarnya patung-patung berhala yang disembah oleh orang-orang Yunani. Kan sayang sekali, berarti penyembahan tanpa mengenal akan terjebak pada penyembahan yang keliru. Mengapa banyak orang di dunia membuat patung, kemudian menyembah patung yang mereka buat itu? Perhatikan kembali apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus, kamu kepada Allah yang tidak dikenal. Artinya, kalau Anda tidak mengenal, Anda pasti sembah. Salah satu kesalahan tersebut itu adalah Anda bukan menyembah pada Allah lagi, tapi menyembah pada benda-benda berhala. Nah, kalau yang Anda sembah itu berhala, bukankah yang Anda sembah itu iblis melalui materi-materi, melalui benda-benda berhala? Maka Tuhan Yesus tegaskan seperti yang dikatakan di Yohanes 4 ayat 22 tadi. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Oke? Berapa banyak orang menyembah Allah, tapi nggak mengenal Allah. Nah, ketika engkau tidak mengenal Allah, bagaimana engkau bisa mengetahui cara-cara penyembahan yang sesuai dengan kehendak Allah? Nggak mungkin. Karena itu ketika penyembahanmu tidak sesuai dengan caranya Allah, maka Anda itu sudah melakukan penyembahan bukan kepada Allah yang sejati, tapi bisa kepleset menyembah pada iblis-iblis. Karena cara-cara penyembahan itu hanya ada dua. Penyembahan yang sesuai dengan cara Tuhan dan penyembahan yang dikehendaki oleh iblis melalui manipulasi-manipulasi penyesatannya. Allah adalah roh. Maka kita tidak boleh mewujudkan Allah dalam bentuk materi. Tidak boleh dalam bentuk patung-patung, gambar-gambar, dan lain sebagainya. Yesaya 40 ayat 18. Jadi dengan siapakah kamu samakan Allah? Dan apa yang dapat kamu anggap serupa dengan dia? Jadi kita mau setarakan Allah dengan siapa? Dengan apa? Kemudian ayat yang ke-19, patungkah? Ini perkataan Tuhan loh. Artinya Tuhan itu menyorot orang-orang yang melakukan penyembahan kepada patung. Lalu Tuhan menyangga, patungkah? Tukang besi yang menuangnya. Dan para pandai emas melapisinya dengan emas, membuat rantai-rantai perak untuknya. Ayat 42, ayat 20, orang-orang mendirikan arca, memilih kayu yang keras dan tidak mudah membusuk. Mencari tukang yang ahli untuk menegakkan patung yang tidak lekas goyang. Jadi apa yang Tuhan katakan itu adalah satu fakta yang terjadi di dunia tentang penyembahan kepada patung. Materi atau media yang dijadikan sebagai alat untuk mewujudkan patung itu bisa emas, bisa besi, bisa perunggu, bisa kayu, dan berbagai macam media-media lain. Tinggal dibutuhkan seorang ahli yang bisa mengukir patung-patung itu menjadi dewa dan dewi. Alkitab menentang penyembahan dalam bentuk materi. Termasuk patung-patung dalam bentuk dan alasan apapun. Karena itulah ketika kita melakukan penyembahan kepada patung, maka kita melakukan penyembahan bukan sesuai dengan caranya Tuhan lagi. Bukan sesuai dengan kehendak Tuhan lagi. Tapi sudah melenceng, bisa mengarah pada kehendak iblis. Kitab suci kita terdiri dari 66 kitab. Perjanjian baru 39 kitab, perjanjian lama 39 kitab, perjanjian baru 27 kitab, total 66 kitab. Nah, 66 kitab ini penulisnya lebih kurang 40 orang, tetapi ada bagian tertentu yang bukan ditulis oleh manusia. Oke? Bukan ditulis oleh manusia, tetapi ditulis oleh Allah sendiri, yaitu 10 hukum Allah. Nah, 10 hukum Allah ini ditulis oleh Allah sendiri, diukir oleh Allah dengan jari-jarinya di atas lempengan batu. Jadi bagaimana saktinya Allah kita? Di atas batu yang begitu keras, hanya dengan jari dia bisa menulis seperti bolpen.
Bapak Ibu, luar biasa kan? Allah yang kita sembah, kita lihat Keluaran pasal yang ke-31 ayat 18. Dan Tuhan memberikan kepada Musa setelah ia selesai berbicara dengan dia di Gunung Sinai kedua loh hukum Allah, loh batu yang ditulisi oleh jari Allah. Perhatikan, loh batu yang ditulisi oleh jari Allah. 10 hukum Allah diukirkan di dalam 2 lempengan batu. Cuman kita tidak tahu persis proporsionalnya seperti apa. Apakah hukum pertama sampai hukum yang ke-5 satu lempengan, hukum yang ke-6 sampai hukum yang ke-10 lempengan lain? Ataukah hukum pertama sampai hukum yang ke-4 satu lempengan, dan hukum yang ke-6, yang ke-5 sampai yang ke-10 satu lempengan? Hanya 2 kemungkinan itu. Kenapa saya katakan 2 kemungkinan? Kalau 5 berarti kan seimbang, sentral. Oke, 5 kiri, 5 kanan. Nah, kemudian hukum 1 sampai 4 satu lempengan. Kenapa dipisahkan? Karena hukum 1 sampai hukum yang ke-4 itu hubungan manusia dengan Allah. Sedangkan hukum yang ke-5 sampai hukum yang ke-10 itu hubungan sesama manusia. Mungkin kedua lempengan itu dipisahkan. Jadi mana yang benar? Hanya 2 kemungkinan itu, Bapak Ibu. Kita lihat 2 lempengan itu. Dalam 10 hukum Allah, di hukum yang kedua bunyinya demikian. Keluaran 20 ayat 4. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Perhatikan, jangan membuat bagimu patung menyerupai apapun. Artinya, Allah itu nggak boleh diwujudkan dalam bentuk materi. Tidak boleh diwujudkan dalam bentuk apapun. Dalam bentuk binatang. Dalam bentuk patung-patung yang mengerikan. Dalam bentuk patung yang mirip dengan manusia seutuhnya. Tidak boleh. Tapi kita juga harus tahu bahwa Allah kita itu Allah yang penuh seni. Nah, apakah membuat patung itu benar-benar tidak boleh? Kalau membuat patung untuk seni, boleh. Misalnya sebuah jalan nih, katakanlah Jalan Sudirman. Lalu dibuatlah sebuah patung besar, patungnya Sudirman. Boleh nggak? Boleh. Kalau untuk tujuan itu. Nah, yang tidak boleh adalah setelah patung itu dibuat, lalu dijadikan Tuhan, dijadikan Allah, dijadikan dewa atau dewi, lalu disembah. Ayat yang ke-5. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan yang keempat dari orang-orang yang membenci aku. Banyak orang tanpa disadari itu membenci Tuhan. Kenapa saya katakan membenci Tuhan? Karena mereka menyembah patung-patung. Menyekutukan Allah. Oke? Menyembah pada patung sehingga menduakan Allah. Allah itu roh, bukan materi, bukan patung. Maka ketika Anda menyembah kepada patung, Anda itu sudah menjadikan diri Anda musuh Allah. Dan Allah itu sangat benci. Saking benci dan marahnya, Allah akan memberikan hukuman sampai ke generasi ketiga dan keempat. Artinya, generasi ketiga dan keempat dari penyembah-penyembah berhala akan dihukum Tuhan menanggung akibatnya. Sangat mengerikan. Karena itu jangan sampai penyembahan kita tidak sesuai dengan cara dan kehendak Allah. Iblis bukan saja berusaha membuat orang non-Kristen tidak mengenal Allah, Sang Juru Selamat, sehingga salah menyembah. Memang iblis itu berusaha membuat Anda tidak mengenal Yesus itu siapa kepada yang non-Kristen. Tapi bagaimana dengan yang Kristen? Yang Kristen pun iblis berusaha menyesatkan sehingga terjebak menyembah pada benda-benda materi, simbol-simbol Kristen. Akibatnya kita menyembah Allah bukan menyembah dalam roh dan kebenaran yang sesuai dengan cara dan kehendak Allah, tapi kita melakukan penyembahan dalam bentuk-bentuk materi yang tidak sesuai dengan kehendak Allah.
Saya katakan ini bukan tanpa dasar. Berikut ini kita buktikan manipulasi iblis dan penyesatannya yang luar biasa melalui simbol-simbol rohani. Dari perjanjian lama dia sudah lakukan sampai perjanjian baru. Jadi yang awalnya adalah simbol-simbol yang bersifat rohani, tapi diarahkan menjadi simbol-simbol yang mengarah pada penyembahan kepada benda-benda berhala. Kita lihat di dalam Bilangan. Bilangan pasal 21 ayat 8 sampai ayat yang ke-10. Bagaimana pintarnya iblis menggunakan simbol-simbol rohani dibelokkan menjadi penyembahan pada berhala. Kita lihat patung ular yang didirikan oleh Musa di padang gurun. Bilangan 21 ayat 8 sampai ayat yang ke-9. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut jika ia melihatnya akan tetap hidup. Ayat 9, lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Jadi ceritanya begini. Allah memimpin bangsa Israel ada di padang gurun selama 40 tahun. Mereka tidak bercocok tanam, tetapi Allah tetap pelihara hidup mereka. Allah turunkan manna. Pagi-pagi mereka mungut untuk mereka makan. Lalu bagaimana dengan air? Allah seringkali membuat batu-batu keluar air supaya mereka bisa minum. Selain itu di padang gurun juga ada yang namanya oasis. Mereka bisa dapat minum. Tapi 40 tahun loh, nggak gampang. Karena itulah dengan mengalami masalah kesulitan tantangan itulah bangsa Israel akhirnya banyak yang protes, banyak yang bersungut-sungut karena mereka membandingkan kondisi saat ini dengan kondisi ketika mereka hidup di Mesir. Sehingga mereka ingat Mesir dan ingin kembali ke Mesir lagi. Karena bayangan mereka ketika Musa katakan kepada bangsa Israel, oh Tuhan akan membawa kita ke tanah Kanaan, tanah perjanjian yang berlimpah susu dan madunya. Ini kan mereka teriming-iming susu madu. Wah, berarti di sana tanahnya itu kaya raya. Sebenarnya memang kaya raya, tapi untuk dapatkan itu tidak mudah. Setelah sekian tahun di padang gurun, babak belur mereka dan seringkali bersungut-sungut. Sampai suatu ketika Allah itu marah sekali sehingga Allah mendatangkan banyak sekali ular-ular tedung menggigit mereka. Sudah banyak yang mati dan mereka mulai ketakutan. Karena takut nanti kegigit ular, mati mereka. Karena sudah banyak korban sudah mati, akhirnya mereka dalam ketakutan itu mohon Musa bagaimana mengatasi masalah itu. Musa mengharap Tuhan. Tuhan berkata, ya udah, kamu buatlah seekor ular tembaga, patung ular. Lalu kamu naikkan di sebuah tiang yang tinggi supaya setiap orang yang digigit ular tedung, begitu melihat patung ular tembaga itu mereka akan selamat. Mereka bisa yang ada di dalam tubuh mereka akan sirna dengan sendirinya. Sebenarnya itu hanya simbolis. Simbolisnya apa? Ular menunjukkan iblis. Sedangkan ular tembaga yang naikkan ke sebuah tiang menunjukkan Tuhan Yesus yang akan disalibkan. Dosa. Bisa ular itu menunjukkan dosa. Jadi setiap orang yang berdosa karena bujuk rayu iblis dengan memandang pada salib Yesus, dengan beriman percaya kepada Yesus Kristus yang mati di atas kayu salib, maka dosanya akan diampuni. Itu sebenarnya pengajaran simbolisnya di sana. Kita lihat Yohanes pasal 3, 14-15. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Jadi simbolis. Ular tedung yang menggigit mereka sehingga mereka mati keracunan menunjukkan serangan iblis. Kemudian ular tembaga yang dinaikkan menunjukkan, melambangkan Yesus yang nanti akan disalibkan. Setiap orang yang memandang Yesus, setiap orang yang percaya pada Yesus, dosanya akan diampuni.
akan terlepas dari belenggu iblis. Itu sebenarnya maknanya. Tapi apa yang terjadi? Karena bangsa Israel setelah melihat bahwa patung ular Musa itu begitu sakti, dengan memandang pada patung ular saja mereka tidak akan mati. Lambat laun berkembang, akhirnya apa yang terjadi? Patung ular itu dijadikan sebagai objek penyembahan, sebagai Allah atau sesuatu yang berkuasa. Kita lihat itu terjadi sampai di zaman raja-raja loh. Artinya sejarahnya cukup panjang. 2 Raja-Raja pasal 18 ayat yang keempat. Dialah yang menjauhkan bukit-bukit pengorbanan dan yang meremukkan tugu-tugu berhala dan yang menebang tiang berhala dan yang menghancurkan ular tembaga yang dibuat Musa. Perhatikan ya, saya cetak merah dan garis bawah, ular tembaga yang dibuat Musa. Sebab pada masa itu orang-orang Israel memang masih membakar korban bagi ular itu yang namanya disebut Nehustan. Kayak mirip India ya, Nehustan, Nehi. Dan yang lucunya lagi, di India tuh terkenal dengan permainan ularnya. Atraksi ularnya. Apakah ada kaitan? Jangan tanya saya tidak belajar sejarah. Apakah dari kata Nehustan lalu sampai ke India menjadi Nehi, lalu ular itu juga menjadi objek permainan di sana? Tapi intinya adalah awal simbol rohani dibelokkan menjadi penyembahan berhala. Ini fakta ayat. Lalu bagaimana dengan perjanjian baru? Cara iblis memanipulasi dan menyesatkan umat Kristen adalah menggunakan simbol-simbol yang berkaitan erat dengan agama Kristen. Apakah itu? Kita lihat salib Yesus Kristus. Bolehkah kita orang Kristen membuat salib? Boleh. Bolehkah kita menaikkan salib Yesus di atas gereja, di bumbungan gereja? Boleh. Itu hanya sebagai simbol Kristen. Nah, yang tidak boleh adalah salib disembah. Saya pernah satu kali menangani satu jemaat. Kebetulan rumahnya itu agak angker. Rumah yang dia sewa. Setelah dia sewa tinggal 1 minggu, waduh dia takut sekali. Kenapa? Karena rumahnya itu agak angker. Tiba-tiba malam hari pintunya bisa bunyi ngek-ngok. Setelah dicek masih terkunci. Kadang-kadang ada aja orang yang berjalan di atas bubungan. Nah, dia kan takut ini. Kebetulan rumahnya kan 2 lantai nih. Ada yang jalan tuk di atas lantai. Mereka tinggal di lantai bawah. Kemudian kadang-kadang keran air itu bisa bunyi. Setelah dicek kerannya nggak menetes ataupun apa. Karena itulah mereka minta pendeta itu doa. Sehingga mereka tidak berani, malam-malam itu mau ke toilet tidak berani. Dan akhirnya lucunya mereka kalau mau ke toilet itu, apa yang dilakukan? Pegang salib. Salib berjalan di depan. Kalau gelap, satu tangan memegang senter, satu tangan memegang salib jalan tuh. Itu salib. Itu kayaknya kebanyakan nonton film Dracula bahwa salib bisa menaklukkan Dracula. Bukan begitu. Itu benda materi. Lalu gambar-gambar wajah Yesus, kemudian patung-patung Yesus, kemudian roti dan anggur perjamuan, karena ada gereja tertentu menjadikan roti dan anggur perjanjian itu menjadi sesuatu materi yang penuh dengan kuasa Tuhan. Dengan roti dan anggur bisa sembuhkan penyakit, bisa usir setan dan macam-macam. Nah, Anda sudah memberhalakan benda materi. Kemudian menggunakan minyak urapan, dan berbagai macam cara-cara lainnya. Anda sadar nggak? Bahwa benda-benda materi itu hanya sebagai simbol. Tidak ada kekuatan apa-apa. Lalu dibelokkan menjadi sesuatu yang sakti. Sehingga Anda lebih percaya roti perjamuan, anggur perjamuan daripada percaya Yesus sendiri. Kan aneh. Apa bedanya dengan praktik perdukunan? Bapak Ibu, 1 gelas air putih biasa. Setelah dimanterai, ada kekuatan. Nah, itu kan praktik-praktik perdukunan. Saya, orang Kalimantan, dulu sewaktu kecil, saya juga sering kali minum air yang ditulis di kertas, yang ditulis huruf Mandarin, lalu dibakar, dimasukkan ke dalam air, lalu diminum. Ada khasiat, ada menyembuhkan. Tapi itu cara-cara, bukan cara Tuhan. Lalu gambar-gambar Yesus.
Bukan menyembah Allah dalam roh dan kebenaran, tapi menyembah dalam bentuk materi. Saya ingin sorot lebih tajam tentang gambar Yesus. Karena ini itu yang paling banyak terjadi. Gambar-gambar Yesus. Nah, apakah wajah Yesus itu yang asli? Suatu ketika ada seorang jemaat bersaksi di gereja. Bahwa dia mendapat penglihatan. Melihat gambar wajah Yesus. Wah, kesaksiannya semangat. Lalu selesai kesaksian, secara pribadi saya ajak dia ngobrol. Kamu dapat penglihatan tentang Yesus. Yesus datang ya? Iya. Kamu lihat wajahnya? Iya. Benar? Iya. Wajahnya seperti apa? Itu yang seperti kalender. Nah, betulkah itu wajah Yesus? Pertanyaan saya. Karena ia datang tuh seperti kalender. Oke. Maaf kata nih, kalau yang bersaksi itu mendengarkan pengajaran saya tidak bermaksud untuk mengkritik Anda. Toh saya juga tidak menyebut nama Anda, tapi saya ungkapkan sebuah fakta. Kita lihat lebih jauh mengenal wajah Yesus. Bagaimana dengan pengalaman kesaksian umat Kristen yang pernah melihat wajah Yesus? Karena banyak pengalaman-pengalaman diangkat ke sorga lah dan sebagainya. Melihat Allah, melihat wajah Tuhan Yesus. Sebenarnya wajah Yesus itu seperti apa? Menurut Anda, apakah wajah Yesus yang ada di kalender dan berbagai media cetak dan media elektronik itu benar-benar gambar Allah? Wajah Yesus sesungguhnya? Apakah betul? Kalau Anda katakan iya, Anda salah besar. Salah besar. Kenapa demikian? Karena tidak ada seorang pun yang pernah mengabadikan wajah Yesus yang sesungguhnya. Tidak ada. Dan Anda perlu tahu, versi wajah Yesus di dunia itu banyak sekali. Coba perhatikan, mana yang asli. Okay? Tahukah Anda bahwa di seluruh dunia ada lebih dari 30 wajah Yesus yang pernah beredar sepanjang sejarah gereja. Perhatikan di sini. Dari gambar 1 sampai gambar 18. Ini pernah ada di dunia. Dalam satu masa, kadang-kadang hilang lagi. Lalu, nomor 19 sampai nomor yang ke-30. Itu dia. Dari 30 wajah ini. Mana wajah Yesus yang sesungguhnya? Anda harus mengakui sebuah fakta kenyataan. Mana gambar Yesus yang sesungguhnya? Kalau Anda menunjuk ke nomor 19. Tapi ada yang mengatakan nomor 29. Kalau ada yang mengatakan nomor 29. Ada juga yang mengatakan 27. Jadi mana? Apakah wajah Yesus berubah-ubah setiap saat? Nah, kalau wajah Yesus yang berubah-ubah setiap saat, berarti wajah Yesus setiap hari yang melihat murid-muridnya itu kacau balau dong. Hari ini gurunya wajahnya A. Besok gurunya berubah menjadi wajah B. Lusa gurunya berubah menjadi wajah C. Enggak, wajah Yesus ya tetap itu selama 33 tahun hidup di dunia. Wajahnya seperti itu. Lalu gambarnya mana? Tidak ada seorang pun yang tahu. Sebagian kecil wajah-wajah yang 30 wajah itu masih beredar di dunia. Mungkin wajah itu ada yang tidak beredar di Indonesia. Tapi di luar negeri kan beredar. Negara seringkali orang membuat wajah Yesus itu disesuaikan dengan kultur bentuk wajah seperti negaranya. Kalau di India, wajah Yesus pasti model India. Kalau di Asia, wajah Yesus pasti lebih mirip Asia, hidungnya rada pesek. Kalau di Eropa, wajah Yesus pasti bule. Rambutnya bule, hidungnya mancung. Jadi mana wajah Yesus yang asli? Bukan itu hanya sebuah simbolis. Jadi gambar Yesus nggak ada yang tahu. Anda tahu ini siapa Bapak Ibu? Tahukah Anda ini siapa? Kalau Anda tidak tahu, maka lihat gambar sebelah kanan. Anda tahu ini siapa? Gambar Mona Lisa. Nah, lalu siapa pelukis Mona Lisa itu? Orangnya bernama Leonardo da Vinci. Orang yang pertama memulai memikirkan, punya ide bagaimana mewujudkan wajah Yesus. Cuman saya mendapatkan sebuah cerita, benar atau tidak salah saya tidak tahu. Jadi awalnya digambar wajah Yesus. Jadi kalau meja perjamuan kan 12 murid lengkap kan? Lalu dia gambar wajah Yesus, wajah yang agung dan sebagainya. Tapi setelah dia selesai menggambar wajah Yesus dan 11 muridnya, satu wajah yang mau dia gambar itu adalah gambar Yudas. Nah, dia kesulitan.
Karena imajinasinya berpikir, gimana cara menggambarkan wajah Yudas, seorang yang penuh dengan kelicikan, tamak, pembohong, gimana ya? Akhirnya dia cari kira-kira figur mana yang mau dia pakai. Setelah ini sudah lama, lukisnya belum selesai gara-gara Yudas saja. Lama dia cari, akhirnya suatu hari dia ketemu dengan seorang pengemis. Wajahnya itu sangat bengis, licik dan sebagainya. Akhirnya sekiranya, wah kayaknya cocok ini untuk dijadikan wajah Yudas. Lalu didekati, dinego mau dibayar. Nah setelah itu diajaklah ke studionya, fotonya untuk melukis. Dan ketika si pengemis sedang dilukis, dia menangis terseduh-seduh. Nah sang Leonardo kan bingung, loh kenapa demikian? Setelah ditanya, akhirnya dia berkata, Tuan, Anda ingat gak sekian tahun yang lalu Anda melukis wajah Yesus? Ya ingat, Anda tahu, akulah gambar yang awalnya Yesus. Nah sekarang hidupku hancur-hancuran, beginilah aku. Kalau gitu, wajah Yesus dengan Yudas sama dong. Itu cerita benar atau tidak saya tidak tahu. Bapak Ibu yang saya kasih. Beginilah tampak sketsa wajah Yesus yang pertama kali dihadirkan oleh Leonardo da Vinci pada abad yang ke-16. Ini sketsa wajah Yesus. Iblis memang berusaha memunculkan sosok Yesus yang lain dalam rangka melakukan penyesatan. Karena itu, gambar Yesus, wajah Yesus yang sesungguhnya itu yang mana? Kita lihat, manipulasi iblis melakukan penyesatan adalah menghadirkan Yesus Kristus. Oke, menghadirkan Yesus yang palsu, bukan yang asli. 2 Korintus 11 ayat 3. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus. Sama seperti Hawa diperdaya oleh ular itu dengan kelicikannya. Perhatikan pikiran kamu disesatkan. Bagaimana cara pikiran kamu disesatkan? Iblis akan memunculkan Yesus yang lain. Lihat ayat yang keempat. Sebab kamu sabar saja jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan. Atau memberikan kepada kamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima. Atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima. Perhatikan, seorang memberitakan Yesus yang lain. Yesus mana yang diberitakan? Asli atau Yesus yang lain? Karena itu kadang-kadang saya cukup prihatin. Ada umat Kristen, ketika saya masuk rumahnya, ada sebuah gambar Yesus gede sekali. Dipajang di rumahnya. Betulkah itu gambar Yesus? Bukan. Jangan terjebak. Iblis memang berusaha dari ular tembaga yang dibuat Musa menjadi barang persembahan. Sama juga Yesus. Sehingga yang Anda pajang itu bukan Yesus yang asli, tapi Yesus yang lain. Apalagi kalau Anda berdoa di depan gambar Yesus itu, Anda itu sudah menyembah para berhala. Bukan wajah Yesus yang sesungguhnya. Allah itu roh, tidak boleh diwujudkan dalam bentuk gambar. Karena itu jangan menggantikan kemuliaan Allah dengan benda fana. Roma 1 ayat 23. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana. Burung-burung, binatang-binatang yang berkaki 4 dan binatang-binatang yang menjalar. Menggantikan kemuliaan Allah. Allah itu roh, mulia. Tapi digantikan menjadi materi yang tidak mulia. Salah satunya adalah membuat patung-patung. Membuat patung-patung Yesus dan lain sebagainya. Itu menjatuhkan kemuliaan Allah. Ayat 25. Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan pencipta yang harus disembah, dipuja selama-lamanya. Amin. Yang harus disembah itu adalah Allah. Bukan benda-benda materi. Tinggalkanlah benda-benda materi. Lalu bagaimana cara kita menanggapi wajah Yesus yang beredar secara luas di masyarakat? Secara bijaksana. Begini. Kita boleh menggunakan gambar wajah Yesus sebagai simbol atau presentasi dalam khotbah atau pengajaran-pengajaran. Tetapi tidak boleh disembah. Dan kita juga harus ingatkan jika jemaat ini hanya contoh loh. Bukan wajah Yesus yang asli loh. Yang sebenarnya loh. Kemudian salib. Kita
Sama juga salib, kita boleh membuat hiasan salib, kita pakai kalung salib sebagai simbol bahwa kita ini orang Kristen. Nggak ada salahnya kita pasang salib di rumah kita, tapi nggak boleh disembah. Salib yang Anda pakai sebagai kalung atau apa, jangan dijadikan jimat. Oh, punya kesaktian, nggak boleh. Itu hanya hiasan. Oke, itulah. Kemudian, arti menyembah dalam roh. Yang kedua, menyembah dalam roh yang pertama adalah tidak boleh mewujudkan Allah dalam bentuk materi. Yang kedua adalah berdoa dalam Roh Kudus, adalah menyembah dalam roh. Yudas 1:20, akan tetapi kamu saudara-saudara yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Bangun dirimu sendiri. Salah satu cara membangun diri adalah berdoalah dalam Roh Kudus. Nah, berdoa dalam Roh Kudus itu sebenarnya adalah menyembah dalam roh, menyembah dalam dimensi roh. Kita lihat 1 Korintus 14:4. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Ternyata salah satu cara kita membangun diri kita sendiri adalah kita berdoa dalam Roh Kudus. Nah, berdoa dalam Roh Kudus maksudnya itu adalah berdoa pakai bahasa roh. Itu adalah penyembahan dalam roh. Jadi selama ini banyak orang salah kaprah. Yang dimaksudkan menyembah dalam roh itu bukan hanya sekedar lagu-lagu dinadakan. Bukan itu. Menyembah dalam roh adalah Anda langsung berdoa pakai bahasa roh, berhubungan dengan Tuhan. Dan berdoa dalam Roh Kudus. 1 Korintus 14:14-15 kita lihat bagaimana Paulus melakukan penyembahan dalam bentuk roh. 1 Korintus 14:14, sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, maka rohkulah yang berdoa, tetapi akal budiku tidak turut berdoa. Jadi, apa yang harus aku perbuat? Aku akan berdoa dengan rohku dan aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku, tetapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku. Doa. Bahasa doa itu ada dua macam. Bahasa akal budi, yaitu bahasa doa yang bisa dimengerti masyarakat. Tergantung Anda menggunakan bahasa Inggris, bahasa Mandarin, bahasa Teochew, bahasa kayak macam-macam bahasa boleh dipakai. Itu bahasa doa akal budi. Dan bahasa doa jenis yang kedua adalah bahasa roh. Nah, kalau Anda berdoa pakai bahasa roh itu berarti Anda berdoa langsung kepada Tuhan. Manusia belum tentu mengerti bahasa roh yang engkau ucapkan. Anda belum tentu mengerti bahasa roh yang Anda ucapkan. Tetapi Allah yang memberikan Roh Kudus mengerti bahasa roh yang Anda ucapkan. Jadi bahasa roh itu suatu bahasa komunikasi dengan Allah. Salah satu wujud bahasa roh itu adalah bahasa malaikat. Malaikat itu roh. Maka ketika malaikat sesama malaikat berbicara pasti menggunakan bahasa malaikat. Dan salah satu contoh bahasa roh itu adalah bahasa malaikat yang dipakai sesama malaikat. Nah, sama juga bahasa roh. Roh kita sedang berkomunikasi. Roh kita sedang berbicara dengan roh Allah. Nah, itu berdoa dalam Roh Kudus. Menyembah dalam roh. Akan tetapi, lihat kembali Yudas 1 ayat yang ke-20. Berdoa dalam Roh Kudus itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang telah dipenuhi Roh Kudus. Kalau Anda belum dipenuhi Roh Kudus, Anda tidak bisa berdoa dalam Roh Kudus. Karena tanda bukti Anda dipenuhi Roh Kudus itu adalah Anda bisa berkata-kata dengan bahasa roh, bisa berglosolali atau bisa berkata-kata dengan bahasa lidah. Kita lihat di Kisah Rasul 19 ayat 6. Dan ketika Paulus menumpangkan tangannya, turunlah Roh Kudus ke atas mereka. Perhatikan, turunlah Roh Kudus ke atas mereka. Artinya Roh Kudus masuk ke dalam tubuh mereka sewaktu Paulus tumpangi tangan ke atas mereka. Dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Jadi ketika engkau dipenuhi Roh Kudus, pada saat itu juga engkau bisa berbicara dengan bahasa roh. Jadi yang namanya bahasa roh itu bukan ikut-ikutan. Bahasa roh bukan hasil kursus. Bahasa roh bukan diajarkan. Begitu Anda dipenuhi Roh Kudus masuk ke dalam diri Anda bisa berkata-kata dengan bahasa roh. Saya sudah banyak pengalaman, banyak doakan orang dan mereka dapat Roh Kudus, dan pengalaman Pentakosta berkata-kata dengan bahasa roh sudah saya banyak sekali alami oleh jemaat-jemaat yang saya tumpangi tangan. Jadi
Kita mengenal Alkitab bukan sekedar teori, tapi kita benar-benar alami yang namanya bahasa roh. Nah, ketika mereka berdoa pakai bahasa roh, sebenarnya mereka itu sudah sedang berdoa dalam Roh Kudus, melakukan penyembahan dalam roh. Itulah yang namanya berdoa dalam, menyembah dalam roh. Nah, sekarang kita lihat satu lagi bagian kecil. Harus menyembahnya dalam kebenaran, roh dan kebenaran. Menyembah dalam kebenaran. Apa yang dimaksud dengan menyembah dalam roh dan apa yang dimaksud dengan menyembah dalam kebenaran? Nah, yang akan saya kupas di bagian yang kedua itu adalah menyembah dalam kebenaran. Menyembah dalam kebenaran artinya mengenal Allah yang benar dan mengenal ajaran yang benar. Kebenaran itu apa? Yohanes 17 ayat yang ke-17, Tuhan Yesus berkata, "Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran." Berarti menyembah dalam kebenaran, penyembahan kita tuh harus sesuai dengan firman Tuhan, harus sesuai dengan Alkitab. Kalau kita tidak sesuai dengan Alkitab, berarti penyembahan kita masih di luar kebenaran. Allah itu roh. Kita lihat Alkitab ya, Allah itu roh. Masalahnya adalah Allah itu jamak atau tunggal. Ini harus cari kebenaran ini. Kan nggak mungkin dong jamak benar, tunggal juga benar. Nggak bisa. BS. Ketika kita ujian di sekolah, waktu duduk di SD sampai SMA, BS. Kan nggak mungkin dua-duanya. Anda kurung B dan S Anda kurung. Nggak bisa. Harus salah satu. B atau S. Sama juga. Allah itu jamak atau tunggal sih? Mungkin banyak orang yang memperdebatkan, oh Allah tunggal tapi jamak. Itu lebih rancu lagi, ambigu. Allah itu adalah ada berapa pribadi. Karena saya sedang membahas tentang doktrin Tritunggal, pasti yang menganut Tritunggal mengatakan 3 pribadi. Betulkah Allah itu 3 pribadi? Coba diperhatikan kembali sesi pelajaran saya dari 1 sampai 22. Karena ini sesi 23. Anda akan temukan. Ketika ajaran kita belum sesuai dengan Alkitab, terutama pengenalan terhadap entitas Allah belum benar, maka penyembahan kita akan menjadi sia-sia dan tidak diperkenan Tuhan. Mungkin saya katakan terlalu ekstrim, terlalu keras, tapi itu perkataan Tuhan sendiri. Ketika engkau menyembah Allah, tapi tidak sesuai dengan firman Tuhan, maka penyembahan itu tidak diperkenan Tuhan, menjadi sia-sia. Matius pasal 15 ayat 8-9. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Perhatikan, hatinya jauh daripadaku. Memuliakan aku dengan bibir. Itu memuliakan Allah itu artinya melakukan penyembahan. Berdoa, memuji, menaikkan lagu-lagu, penyembahan-penyembahan. Tapi hanya sebatas bibir. Dan itu percuma. Tuhan katakan, perhatikan, percuma mereka beribadahku, percuma mereka menyembah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan melintar manusia. Ternyata penyembahanmu menjadi sia-sia. Penyembahanmu menjadi tidak ada artinya. Karena ajaran yang Anda pegang itu adalah ajaran manusia. Jadi mana yang lebih penting? Penyembahan atau ajaran? Saya katakan ajaran lebih penting. Penyembahan itu membackup pengajaran. Jadi yang harus kita utama itu pengajaran, bukan penyembahannya. Karena kalau hanya penyembahan tanpa pengajaran, semua agama juga melakukan penyembahan-penyembahan, bukan hanya Kristen, dan mereka juga merasakan kehadiran Allah mereka. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan. Lalu dari mana munculnya ajaran manusia? Ayat yang ke-14. Biarkanlah mereka orang buta yang menuntun orang buta. Jika orang buta menuntun orang buta, pasti keduanya jatuh ke dalam lubang. Orang buta pertama adalah pemimpin, yang buta kedua adalah yang dipimpin. Orang buta pertama, kalau kita lihat konteks ke depan, konteks awalnya adalah sekolah teologi. Orang buta kedua adalah mahasiswa teologi. Ketika sekolah teologi salah mengajarkan, maka mahasiswa teologi akan tersesat. Dan setelah dia menjadi hamba Tuhan, maka orang buta pertama adalah hamba Tuhan, orang buta kedua adalah jemaat. Oke? Contohnya begini loh. Sekolah teologi yang berbasis baptisan percik nggak mungkin mengajarkan baptisan selam kepada mahasiswa yang kuliah di sana. Nggak mungkin. Pasti setelah mahasiswa lulus, dia akan lakukan baptisan percik. Atau sebaliknya.
Sekolah yang menganut STT yang menganut baptisan selam tidak mungkin mengajarkan baptisan percik kepada mahasiswanya. Maka setelah lulus, mereka pasti menjadi pendeta melakukan baptisan selam. Lalu baptisan percik yang benar atau baptisan selam yang benar? Itu contoh sederhananya. Orang buta tuntun orang buta. Nah demikian pula tentang Allah Esa. Nah selama ribuan tahun itu kita diajarkan oleh orang, maaf kata ini, orang buta yang pertama, oh Allah itu Tritunggal, turun. Maka sampai sekarang menganut Tritunggal. Nah saya akan cukup berikan sudut pandang yang berbeda. Allah itu bukan Tritunggal tapi tunggal. Satu pribadi. Bagaimana kita bisa tahu? Saya ingin mengajak Anda melihat kembali ke Alkitab. Apakah Tritunggal itu adalah Alkitab ataukah ajaran turun-temurun dari para teolog atau bapak-bapak gereja? Ketika saya membahas tentang Allah Tritunggal, langsung saya terus terang. Oh, Tertullianus, ini itu yang benar itu mereka. Oh, ya udahlah, susah. Berarti Anda itu mengikuti manusia, bukan mengikuti Alkitab. Mungkin saya tidak sehebat Tertullianus atau tokoh-tokoh awal yang memperkenalkan tentang Allah Esa. Saya tidak ada seujung kukunya. Tapi ketika Tuhan mempercayakan sebuah kebenaran, Tuhan bukan melihat orang pintar, bukan melihat orang hebat. Ketika Allah ingin membimbing Saulus lebih jauh yang baru bertobat, Tuhan mengutus seorang hamba Tuhan yang kecil namanya Ananias. Anda ingat Kisah Rasul pasal 9? Ananias, seorang hamba Tuhan kecil, ketika diutus ketemu Paulus pun dia ketakutan. Dan hanya satu kali saja Ananias itu dicatatkan. Kenapa demikian? Karena Ananias tinggal di Damsyik yang sedang dituju oleh Paulus. Dan Ananias inilah yang membimbing Saulus, menumpangkan tangan kepada Saulus sampai Saulus dapat Roh Kudus. Dan juga Ananiaslah yang membaptis Saulus. Tapi akhirnya apa yang terjadi? Saulus muncul menjadi rasul besar sementara Ananias hilang. Tapi ingat, Tuhan memakai Ananias, hamba Tuhan yang kecil. Jadi, kita mau cari kebenaran. Lihat kembali Yohanes 4 ayat 22. Sejak dari awal, begitu Anda membuka Alkitab, Allah itu sudah diperkenalkan sebagai roh. Lihat kembali Kejadian 1 ayat 1 sampai 2. Sudah saya baca, jadi saya tidak baca. Perhatikan ya, saya buat klip-klip. Pada mulanya, kemudian roh Allah. Jadi begitu Anda buka Alkitab, Allah itu adalah roh. Nah kemudian masalah kedua adalah, oke, kita sepakat dulu Allah itu roh. Dari awal pula di perjanjian lama, Allah sudah diperkenalkan itu Maha Esa, bukan Tritunggal. Tritunggal belum ada. Jadi konsep perjanjian lama enggak ada yang namanya Tritunggal. Allah itu Esa, Allah itu tunggal. Kecuali Anda salah memahami Alkitab. Karena itu sampai hari ini bangsa Yahudi tidak bisa masuk agama Kristen karena salah satu benturannya adalah orang Kristen menganut Tritunggal atau Trinitas. Sedangkan bagi mereka Allah itu tunggal. Hal itu terus berlangsung sampai di zaman Perjanjian Baru. Allah tetap diperkenalkan Maha Esa atau Allah itu hanya ada satu. Enggak ada tiga. Artinya Alkitab atau firman Tuhan tetap konsisten bahwa Allah itu Esa. Allah itu Ekat satu. Kita lihat Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Lihat Perjanjian Lama, saya kutip satu ayat Ulangan 6 ayat 4. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Nah, di dalam Perjanjian Lama ini Allah itu Esa kemudian dikutip oleh Tuhan Yesus, ditegaskan ulang bahwa Allah itu Esa. Markus pasal yang ke-12 ayat 29. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Bapak Ibu, penganut Tritunggal ada tiga. Dan menjadikan tiga pribadi. Bapa, Anak, Roh Kudus. Jadi tiga pribadi. Nah, salah satu dari tiga pribadi yaitu Anak atau Yesus Kristus, dia menolak tentang doktrin Tritunggal. Lalu dia tekankan Allah itu Esa seperti yang ditegaskan oleh Musa di Perjanjian Lama. Allah itu Esa, Allah itu satu, bukan tiga. Allah itu satu. Maka saya tuh mengajarkan doktrin Allah Esa. Saya tidak mengajarkan doktrin Allah Tritunggal.
Kenapa demikian? Nah, ikuti video saya sampai lengkap, Anda baru pasti mengerti. Maka saya yakin kalau Anda benar-benar umat pilihan Tuhan, Anda benar-benar mencari kebenaran, Anda benar-benar dibukakan oleh Tuhan yang menganut Allah Tritunggal setelah mengikuti 25 sesi. Kalau Anda tidak beralih tetap di Tritunggal, berarti Anda, maaf kata ini, Anda tidak mengenal kebenaran yang seharusnya. Kalau Anda beralih, maka Anda temukan kebenaran. Maaf kata, mungkin apa yang saya sampaikan saat ini akan menjadi cibiran, tapi saya tidak tahu 10 tahun yang akan datang, 20 tahun yang akan datang, mungkin 25 sesi topik yang saya berikan, yang saya masukkan ke dalam YouTube ini akan menimbulkan sebuah gerakan besar kembali ke Allah yang Esa, bukan Allah Tritunggal. Maaf kata, saya tidak menentang Tritunggal. Ini pandangan saya loh. Kalau pandangan saya diterima, bersyukur. Tidak juga tidak apa-apa. Karena saya nggak dibayar kok. Saya hanya coba menawarkan apa yang menurut saya benar. Kita lihat Perjanjian Lama menuju ke Perjanjian Baru. Perjanjian Lama itu menganut bahwa Allah itu Esa. Tapi kenapa di Perjanjian Baru bisa berubah menjadi Tritunggal atau Trinitas? Mengapa Perjanjian Lama menganut Allah Tunggal atau Esa bisa mengalami pergeseran di Perjanjian Baru menjadi Allah Tritunggal atau Trinitas? Agaknya ada kesalahan dalam pemahaman, penafsiran, dan penjelasan tentang Allah oleh sinode gereja atau hamba-hamba Tuhan sejak dari awal. Sejak dari awal sudah punya konsep nih Tritunggal sampai hari ini dipegang. Dan nggak ada pendeta yang coba nekat, coba berani gali ulang. Kira-kira benar nggak sih? Mungkin saya bukan ahli filsafat, bukan orang yang jago dalam literatur, tapi saya buktikan dasar-dasar ayat Alkitab. Seharusnya pegangan kita itu bukan berdasarkan literatur, tapi pegangan utama kita itu adalah Alkitab. Kita buktikan ayat demi ayat, ayat demi ayat. Literatur, teori-teori di dunia itu hanya mendukung. Jangan sampai buku-buku teolog itu lebih dipercaya daripada Alkitab. Anda sudah terbalik. Sudah salah kaprah. Yang harus kita jadikan pegang itu adalah Alkitab. Bukan buku-buku teolog. Mengenal Allah yang benar, dengan benar sangat penting. Kita lihat pujian Tuhan Yesus kepada ahli Taurat. Lihat kembali Markus pasal 12 ayat 28. Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu, datang kepadanya dan bertanya, hukum manakah yang paling utama? Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Berarti ini hukum yang utama. Nah, kalau hukum yang utama saja Anda tidak mengerti bahwa Allah itu Esa, bukan Tritunggal, bagaimana dengan hukum-hukum yang lain? Ini hukum yang utama loh. Berarti doktrin utama yang harus kita tinggikan, yang harus kita naikkan itu adalah Allah Esa. Ini lebih tinggi daripada baptisan, perjamuan kudus, itu masih di bawahnya. Yang paling tinggi, paling utama itu adalah pengenalan kepada Allah dan bahwa Allah itu Esa. Ayat 30, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tuh, tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Kasih Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, dan lain segenap akal budi, artinya berusahalah dengan hikmat, kepintaran, kekuatan kita mencari Allah yang benar. Siapakah dia? Jangan tanggung-tanggung. Lalu ayat 32, lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, tepat sekali guru, benar katamu itu bahwa dia Esa dan bahwa tidak ada yang lain kecuali dia. Nah, ahli Taurat kembali menegaskan bahwa Allah itu Esa. Jadi orang-orang Yahudi, ahli-ahli Taurat yang jago-jago kitab suci, ahli Taurat, artinya dia memang sudah ahli, sudah menguasai kitab Taurat, tetap menekankan Allah itu Esa, bukan Tritunggal. Ayat 33, memang mengasihi dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan. Ayat 34, Yesus memuji ya. Yesus melihat bagaimana kebijaksananya jawab orang itu, dan ia berkata kepadanya, engkau tidak jauh dari kerajaan Allah. Dan seorang pun tidak berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus.
Perhatikan, mengenal Allah Esa dan engkau tidak jauh dari kerajaan Allah. Engkau ingin masuk surga, tapi nggak mengenal Allah yang Esa dengan baik, tidak mengenal entitas Allah dengan baik, gimana masuk surga? Kalau kita ingin masuk surga, harus mengenal dengan baik siapa pemilik surga. Maka Yesus berkata, aku pergi ke sana menyediakan tempat bagimu. Bagi saya, mengenal Yesus, dia adalah Allah yang Esa. Tuhan Yesus tegaskan bahwa banyak orang menyembah, namun mereka tidak mengenal Allah yang disembah. Lihat kembali Yohanes 4 ayat 22. Bukan hanya terjadi dalam non-Kristen, namun di internal Kristen pun bermasalah dengan pengenalan kepada Allah. Bagi pemahaman saya, Allah yang saya kenal adalah Allah yang Maha Esa. Allah yang saya kenal. Kemudian Yesus Kristus yang saya kenal adalah Allah yang Maha Esa itu. Jadi Yesus adalah Allah yang Maha Esa, Sang Pencipta segala-galanya. Kita buktikan 1-2 ayat lagi. Yesus Kristus adalah Allah yang Maha Esa. Yudas 1:25, Allah yang Esa, Juru Selamat kita oleh Kristus Yesus Tuhan kita. Bagi Dia adalah kemuliaan, kebesaran, kekuatan, dan kuasa sebelum segala abad dan sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Perhatikan, Allah yang Esa. Siapa Dia? Yesus Kristus Tuhan kita. 1 Yohanes 5:20, akan tetapi kita tahu bahwa Allah, anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar dan kita ada di dalam yang benar. Perhatikan di sini, tujuan Yesus datang ke dunia supaya memperkenalkan Allah yang benar. Dan kita ada di dalam yang benar. Di dalam yang benar, terima yang benar. Apa yang benar? Yesus Kristus itu adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Nah, kalau Yesus itu adalah Allah yang benar, dengan sendirinya Yesus adalah Allah yang Maha Esa itu. Yesus adalah Allah yang Maha Esa. Inti sari kesimpulan saya dalam khotbah yang satu, pengajaran yang satu ini adalah Yesus adalah Allah yang Maha Esa. Allah yang Esa adalah doktrin yang konsisten perjanjian lama sampai perjanjian baru. Tuhan Yesus berkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kembali kami disingkapkan sebuah fakta kebenaran. Iblis melakukan manipulasi agar kami salah mengerti, salah menyembah, dan terjebak di dalam penyembahan kepada berhala. Hari ini di sesi yang ke-23 tentang Allah Esa, kembali kami diberikan pengajaran, dibukakan mata rohani kami bahwa Yesus Kristus adalah Allah yang Maha Esa. Terima kasih untuk pengertian ini. Semoga makin banyak jiwa-jiwa yang mengenal kebenaran ini mereka temukan dan mereka bisa memberitakannya lagi kepada orang lain. Karena hamba-Mu rindu suatu hari, 1 tahun akan datang, 5 tahun atau 10 tahun yang akan datang, apa yang hamba-Mu sampaikan pada saat ini akan menjadi sebuah fenomenal sehingga banyak orang Kristen menemukan kebenaran dan kembali ke dalam kebenaran. Lepas dari belenggu-belenggu doktrin yang diajarkan turun-temurun agar mereka kembali lagi bukan memegang ajaran manusia, bukan literatur, bukan tokoh-tokoh gereja, tapi Alkitab sebagai pegangan. Terima kasih Tuhan. Demikian doa permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, kita dengarkan sebuah pujian kemenangan dalam penyembahan. Kalau Anda sudah mengenal Allah yang benar, maka engkau akan menang di dalam penyembahan. Tuhan Yesus berkati. Setiap hati yang lemah Engkau
masalahku. Dengan iman ku sembah Kau Tuhan. Ada kemenangan dalam penyembahanku. Dalam hadirat kasih-Mu, setiap hati yang lemah Engkau pulihkan agar menjadi kuat. Kuasa-Mu sanggup mengubahkan lembah kekelamanku jadi lembah pujian. Segenap hati mulutku memuji. Kaulah Allahku yang mampu menghadang masalahku. Dengan iman ku sembah Kau Tuhan. Ada kemenangan dalam penyembahanku. Segenap hati mulutku memuji. Kaulah Allahku yang mampu menghadang masalahku. Dengan iman ku sembah Kau Tuhan. Ada kemenangan dalam penyembahanku. Segenap hati mulutku memuji. Kaulah Allahku yang mampu menghadang masalahku. Dengan iman ku sembah Kau Tuhan. Ada kemenangan dalam penyembahanku. Ada kemenangan dalam penyembahanku. Ada kemenangan dalam penyembahanku. Bapak Ibu yang saya kasihi, bagi Anda mahasiswa teologi online STT ITAI, Institut Teologi Ala Esa, setiap sesi pelajaran selesai ada 10 pertanyaan yang wajib Anda jawab. Anda ketik rapi, emailkan kembali ke pengelola STT. Kita lihat 10 pertanyaan. Pertanyaan topik ke-23, menyembah dalam roh dan kebenaran. Pertanyaan pertama, menurut Yohanes pasal 4 ayat 22 sampai 24, penyembahan yang diperkenan Allah itu penyembahan yang bagaimana? Pertanyaan kedua, sebutkan 2 arti penyembahan dalam roh. Ketiga, kapankah untuk pertama kalinya Allah diperkenalkan sebagai roh? Tuliskan teks ayat Alkitab yang dimaksud. 4. Tuliskan 4 macam roh dan roh apa yang diungkapkan dalam dan roh apa yang diungkapkan dalam kitab Alkitab itu selalu bertentangan satu sama lain. Kelima, kalimat apa yang ditemukan Paulus di mesbah penyembahan orang-orang Yunani di kota Athena? Tuliskan teks ayatnya. Jadi bukan pasal ayat, tapi teksnya. 6. Larangan menyembah patung dituliskan dalam 10 hukum. Pada hukum yang keberapakah itu? 7. Simbol-simbol Kristen apa saja yang bisa dimanipulasi iblis sehingga umat Kristen terjebak menyembah bukan pada roh melainkan pada materi. Tuliskan 2 arti penyembahan dalam kebenaran. 9. Tuliskan 2 teks ayat Alkitab, 1 di Perjanjian Lama dan 1 Perjanjian Baru, bahwa firman Tuhan itu sangat konsisten memperkenalkan Allah itu. 10. Menurut Anda, siapakah Allah yang benar? Allah yang Maha Esa itu?
jelaskan dengan dukungan ayat Alkitab. Silakan Anda jawab ketik rapi dan kembalikan ke STTI. Tuhan Yesus berkati.